Oke, kembali lagi kita di pembelajaran sosiologi. Selamat pagi semuanya. Bapak harap kita semua selalu dalam keadaan sehat. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih dapat diberikan waktu untuk tetap melaksanakan pembelajaran. Meskipun dalam kondisi daring. Semoga tidak menghilangkan sedikit pun semangat kalian untuk tetap belajar. Subbab materi yang akan kita bahas selanjutnya mengenai status dan peran sosial. Sebelum kita ke materi, kita akan membahas tujuan pembelajarannya dulu. Adapun tujuan pembelajaran yang harus peserta didik dapatkan yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi status dan peran dalam interaksi sosial, sehingga diharapkan pandai memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Oke, kita langsung saja ke materinya. Oke, eh, tahukah Anda status dan peran seseorang mempengaruhi cara atau bentuk interaksinya gitu ya. Begitu juga dengan perbedaan status sosial, hal ini akan mempengaruhi cara bersikap seseorang dalam berinteraksi bahkan dalam bertindak. Contohnya, cara bersikap dan berbicara seorang direktur akan berbeda dengan cara berbicara seorang sopir angkot. Oke, paham sampai sini ya? Bapak kasih contoh lagi. Contoh yang kedua, jika Anda memiliki status sebagai pelajar, sudah seharusnya peran Anda atau kewajiban Anda adalah untuk masuk sekolah, untuk belajar, mengerjakan tugas, mentaati peraturan, dan lain sebagainya. Namun, jika Anda tidak melaksanakan kewajiban Anda sebagai seorang pelajar, misalnya Anda justru bertindak bukan seperti seorang pelajar, katakan saja seperti mabuk-mabukan, bolos sekolah, menggunakan narkoba, seks bebas, tentu saja Anda akan kehilangan status Anda sebagai seorang pelajar. Dan kemungkinan besar masa depan Anda akan terancam, gitu ya. Jadi semakin banyak status yang Anda miliki, tentu saja tanggung jawabnya akan semakin besar. Oke, kita lanjut. Di sini ada pengertian dari status sosial itu sendiri ya. Bisa kita lihat di sini status atau kedudukan merupakan posisi seorang secara umum di masyarakat gitu ya. Jadi intinya status itu merupakan posisi seseorang secara umum yang ada di masyarakat gitu ya. Oke, di sini ada contoh. Di sini ada Pak Effendi ya. Jadi Pak Effendi ini memiliki beberapa status ya. Salah satunya Pak Effendi ini adalah anggota DPR atau MPR. Kemudian menjadi ketua komisi DPR ya. Kemudian memiliki status juga sebagai ketua partai politik. Kemudian statusnya juga sebagai suaminya Wulandari gitu ya. Nah, ini merupakan status sosial yang dimiliki oleh Pak Effendi gitu ya. Jadi banyak status yang dimiliki oleh Pak Effendi ini. Sampai sini paham? Tentu saja setiap status yang dimiliki oleh Pak Effendi ini memiliki peran yang berbeda ya. Perannya beda-beda gitu. Ada banyak perannya pastinya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada tiga jenis ya, tiga macam status sosial berdasarkan perolehannya ya. Yang pertama ada ascribe status. Ascribe status ini merupakan perolehan perolehan status yang bisa dikatakan dari lahir, bawaan dari lahir, datang gitu aja gitu ya, tanpa adanya usaha. Contohnya, contohnya anak dari keluarga bangsawan. Nah, anak keluarga bangsawan ini ya memang dari lahir dia sudah menjadi anak bangsawan. Contoh kedua, anaknya Raffi Ahmad, ya, Rafathar. Dia dari lahir memang sudah
ada gelar ya, sudah dapat gelar dari masyarakat sebagai anak sultan. Nah, ini merupakan jenis ascribed status ya, yang diperoleh dari lahir atau datang gitu aja. Oke, yang kedua ada achieve status ya. Kalau achieve status ini perolehan status yang diperoleh seseorang melalui kerja keras, melalui usaha-usahanya sendiri ya. Contohnya guru, dokter, direktur, polisi, TNI dan lain sebagainya. Nah, status-status ini diperolehnya dari usaha-usaha sendiri, gitu ya, kerja keras sendiri. Kemudian yang ketiga ada assign status. Yang ketiga ini perolehan status sosial yang diberikan oleh orang lain, gitu ya. Status yang diberikan oleh orang lain. Contohnya di sini ada Pak Dr. Andes Muhammad Hatta ya. Beliau diberi gelar sebagai Bapak Koperasinya Indonesia. Kemudian contoh lain ada Pak Soeharto ya. Pak Soeharto ini diberi gelar oleh masyarakat Indonesia sebagai Bapak Pembangunan gitu ya. Itu salah satu contoh status yang diberikan oleh orang lain. Kemudian kita lanjut ke definisi peran. Ya, tadi kita sudah bahas status sosial. Setiap status itu pasti punya peran. Apa sih peran itu? Peran itu merupakan pelaksanaan ya. Peran itu pelaksanaan hak dan kewajibannya. Jadi kewajiban seseorang sesuai dengan status sosialnya. Kayak tadi contohnya ya. Misalnya Anda berstatus sebagai pelajar. Tentu saja perannya atau kewajibannya ya masuk sekolah, belajar gitu ya, mengerjakan tugas, bukan yang lain gitu. Maksudnya bukan hal negatif yang lain gitu. Nah, jika sudah berjalan sesuai statusnya, maka artinya apa ya? Artinya Anda ya sesuai dengan status yang Anda miliki. Tapi jika status yang Anda miliki dan Anda tidak menjalankan sesuai dengan peran, tentu saja Anda akan kehilangan status tersebut gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu materinya, nggak usah banyak-banyak. Bapak kasih tugas ya. Tugasnya kalian cari contoh ya. Kalian cari contoh sesuai dengan tokoh masyarakat yang Anda kenal, tokoh masyarakat favorit Anda. Berikan status mereka apa, sebutkan statusnya mereka apa, kemudian perannya apa. Kalian tulis di kolom komentar sekalian isi absensi di Google Classroom. Oke, sampai sini pertemuan kita. Apabila ada kurang dan lebih, Bapak mohon maaf. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Goodbye.